Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprayogi dari F4108. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas besar machine learning yang saya lakukan. Pertama-tama formulasi masalah, yaitu problem yang dapat diselesaikan dengan dataset ini adalah klasifikasi rumah yang disewakan itu termasuk dalam kategori entire home, private room atau shared room. Lalu data source yang digunakan itu adalah Airbnb CSV yang berisi sekian baris dan sekian kolom. Tapi yang saya gunakan itu hanya sebanyak 8 kolom, yaitu kolom-kolom berikut. Dan label yang saya gunakan untuk klasifikasinya adalah room type. Kenapa saya gunakan hanya 8 kolom? Karena ada beberapa potensial learning problem pada kolom-kolom lainnya, yaitu nomor 1 dan 2, yaitu banyak data yang bernilai 0 pada beberapa kolom tersebut, dan ada kolom yang tidak diperlukan karena variansinya tinggi dan bersifat unik. Lalu potensial problem yang ketiga itu banyaknya data, yaitu 22.000, itu menyebabkan waktu yang diperlukan untuk training itu relatif lama. Lalu untuk potensial bias dan etiknya itu tidak ada karena dataset yang digunakan itu bersifat tidak sensitif. Untuk codingnya sendiri, pertama-tama kita lakukan import untuk semua library yang akan kita gunakan dan juga menginputkan CSV atau dataset yang akan digunakan seperti berikut. Lalu kita lakukan data exploration. Di sini saya menggunakan Pandas Profiling Report karena Pandas Profiling Report menjabarkan data-data tersebut secara detail seperti ini, bersifat unik, kardinalitas tinggi, distinct count-nya sekian dan uniknya persenan uniknya sekian, berapa missing value yang ada, dan berapa nilai 0 yang ada pada kolom tersebut. Lalu saya lakukan juga box plot untuk melihat data-data outlier dari ketiga kolom berikut dengan hasil seperti ini. Bisa kita lihat di sini outliernya tidak terlalu banyak, tapi nilainya sangat jauh dari nilai-nilai lainnya. Karena itu kita lakukan data cleansing. Pertama-tama kita drop dulu data yang kolom-kolom yang tidak digunakan, lalu mengubah data yang kategorikal menjadi dari string menjadi integer. Lalu kita hapus data outlier untuk kemudian kita lakukan imputasi. Imputasi ini ada kita menginputkan nilai yang kolom yang bernilai 0. Di sini saya eksperimen yang saya lakukan itu saya menggunakan dua tipe imputasi, yaitu imputasi menggunakan mean dan imputasi menggunakan median. Setelah kita lakukan imputasi, data yang sudah bersih tersebut kita outputkan. Lalu kita lihat lagi box plotnya. Seperti yang bisa dilihat, data outliernya mungkin kemungkinan masih ada, tapi jaraknya tidak terlalu jauh dengan nilai-nilai lainnya, tidak seperti ini minimum max yang bernilai 5.000 pada awalnya. Lalu kita lakukan feature engineering, di mana pertama kita split datanya menjadi X, Y, dan juga menjadi train dan test untuk nanti dilakukan klasifikasi menggunakan library scikit-learn. Setelah kita split, kita lakukan scaling pada X-train, X-test, dan X-cluster ini untuk nanti dilakukan training clusteringnya. Setelah itu kita lakukan PCA, Principal Component Analysis, yaitu 8 kolom yang tadi kita ubah menjadi 2 kolom saja agar memudahkan penghitungan jarak Euclidean distance-nya, dan juga memudahkan untuk scatter plotnya nanti untuk clusteringnya. Seperti berikut hasil dari scatter plot dari hasil PCA tadi. Lalu setelah kita splitting tadi, kita lakukan classification. Di sini saya menggunakan 3 teknik klasifikasi, yaitu KNN, Random Forest, dan SVM. Seperti yang bisa dilihat di sini, nilainya mungkin berbeda-beda dari hasil skornya, tapi setelah saya lakukan eksperimen, ada kemungkinan nilai klasifikasi salah satunya itu pada eksperimen 1 itu rendah dan pada eksperimen 2 itu tinggi.
Lalu untuk clustering di sini saya menggunakan K-means dan ini di coding dari awal. Sudah saya komen-komen untuk menjelaskannya agar bisa dipahami. Seperti sini kita melakukan clusteringnya untuk menghasilkan label dan SSE-nya. Lalu di sini kita menghitung Euclidean distance-nya. Sini untuk mengclusteringnya, dia masuk ke cluster yang mana. Di sini membuat centroid baru dan di sini untuk menghitung jumlah SSE-nya. Pada main program itu kita hanya memanggil K-means ini untuk nanti dilakukan. Sini saya menggunakan jumlah clusternya itu 2 sampai 10. Yang nanti cluster-clusternya itu akan disimpan di data label dan jumlah SSE-nya itu disimpan data SSE. Di sini saya menggunakan ini K-means yang untuk 25 kali iterasi. Sebenarnya saya membuat K-means untuk kondisi stopnya itu hasil cluster baru itu sama dengan cluster lama, tapi karena kemungkinan waktu trainingnya lama tidak saya gunakan, sehingga saya hanya menggunakan iterasi yang berjumlah 25 kali iterasi. Setelah kita jalankan main program, didapat hasil SSE seperti di laporan. Untuk eksperimen 1 hasilnya begini, dan eksperimen 2 hasilnya begini. Untuk eksperimen yang pertama ini seperti bisa kita lihat hasil yang 5 ke 6 itu sudah mulai landai, sehingga kita pilih cluster 5 cluster. Lalu kita lihat scatter plotnya untuk memastikan apakah mereka itu benar-benar terkelompok atau tidak. Seperti berikut hasil dari 5 clusternya. Lalu dari cluster-cluster ini saya tampilkan label-label yang berada pada clusternya. Anda bisa lihat seperti ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil itu pada pada salah satu cluster ini, pada cluster-cluster ini kebanyakan memang entire home / apartemen karena memang datanya itu banyak, tapi ada beberapa yang private roomnya lebih banyak di daerah tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada tugas besar machine learning yang saya lakukan kali ini. Terima kasih.